Topik ini diberi judul dosa umat. Ada hal-hal yang dilakukan oleh umat Tuhan atau diabaikan oleh umat Tuhan, tapi itu menjadi dosa bagi Tuhan. Tapi yang kita harus pikir adalah ini. Hal yang dilakukan oleh umat Tuhan menjadi dosa bagi umat Tuhan. Hal ini sebenarnya dilakukan oleh yang bukan umat Tuhan. Tapi yang mereka lakukan tidak diperhitungkan sebagai dosa bagi mereka. Karena mereka bukan umat Tuhan. Yang menjadi dosa bagi mereka karena mereka adalah umat Tuhan. Nah, ada hal yang ketika diabaikan oleh umat Tuhan, ada hal yang ketika dilakukan oleh umat Tuhan, Tuhan nyatakan itu sebagai dosa. Tapi dosa ini dilakukan oleh mereka yang bukan umat Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai dosa bagi mereka. Tuhan hanya memperhitungkan itu sebagai dosa kepada umatnya. Ini kita perlu sadari. Ketika ada umat yang melakukan dosa, maka Tuhan memperingatkan dia. Melalui para nabi, Tuhan mengingatkan dia. Agar supaya dia berubah, dia bertobat dan tidak melakukannya. Tapi untuk orang lain yang bukan umat Tuhan, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai dosa. Bahkan ketika umat Tuhan melakukan dosa, ada konsekuensi dari dosa. Ada yang langsung ditegur oleh Tuhan. Ada yang diamarkan oleh Tuhan. Tapi mereka yang di luar, ketika mereka melakukan hal yang sama, tapi sebenarnya itu diperhitungkan sebagai dosa bagi umat Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai dosa bagi mereka. Karena mereka bukan umat Tuhan. Ini yang perlu kita hati-hati. Ini yang perlu kita pelajari. Kalau kita mengaku sebagai umat Tuhan, maka kita mengikuti kehendak Tuhan. Pertobatan adalah kita mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka itu adalah pertobatan. Tapi ada orang-orang yang mengajarkan bukan manusia yang bertobat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ajaran mereka adalah Tuhan yang bertobat dan mengikuti kehendak mereka. Tuhan tidak seperti itu. Bukan Tuhan yang bertobat untuk mengikuti kehendak manusia, tapi manusialah yang bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Tuhanlah yang bertobat, ini aneh. Ini aneh. Bukan Tuhan, bukan orang lain yang mengikuti menjadi umat Tuhan, tapi ini ajaran mereka adalah Tuhan yang berubah, yang mengikuti keinginan mereka. Ini perlu kita sadari, ini perlu kita koreksi diri. Kita mengaku sebagai umat Tuhan, tapi apakah kita mengikuti kehendak Tuhan? Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita bertobat, berubah, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ada orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, tapi ajarannya adalah Tuhan sudah bertobat, Tuhan sudah berubah. Kalau dulu Tuhan nyatakan itu sebagai dosa, ajaran mereka adalah Tuhan sudah berubah. Sekarang Tuhan tidak menyatakan itu sebagai dosa. Ini aneh. Kalau zaman dulu, Nabi Tuhan itu mengajarkan firman Tuhan. Mereka yang bukan mengajarkan firman Tuhan adalah nabi palsu. Karena mereka memakai pemikiran sendiri, kehendak sendiri. Zaman sekarang, bukan dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan, tapi sebenarnya menjadi pemimpin-pemimpin yang palsu. Yang herannya, orang percaya dengan dusta mereka. Orang percaya dengan mereka yang menyampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan banyak orang yang menyukai itu. Memang kalau berbicara tentang kebenaran,
akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Karena hal yang benar disampaikan itu memang susah. Susah untuk kita turuti, susah untuk kita ikuti. Di zaman Tuhan Yesus juga demikian. Orang-orang bukan langsung mengikuti Tuhan, tapi banyak yang mundur. Nah, mari kita uji setiap pengajaran itu. Apakah pengajaran itu memang firman Tuhan? Kita yang bertobat dan mengikuti Tuhan, atau pengajaran itu adalah Tuhan yang bertobat dan mengikuti keinginannya? Kita hati-hati dengan penyesatan. Karena sebelum semuanya terjadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mari kita bertumbuh dalam kerohanian, kita pelajari hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan.